Jadi bagi pengusaha, isunya adalah, khususnya bagi para dealer-dealer itu, isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik, dengan skema itu maka yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi itu diberlakukan, ada pikiran yang berkembang, wah kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya. Nah, kemarin sudah kita rapatkan semuanya, ya, dipimpin oleh Pak Luhut, bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak, kalau bisa sebulan atau 2 bulan, kenapa harus setahun, kan begitu. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko akhirnya buka suara terkait kendala pembelian kendaraan listrik subsidi yang dinilai masih jauh dari target pemerintah. Muldoko mengungkapkan 3 alasan yang menjadi kendala, yakni pertama dari sisi masyarakat. Muldoko menilai banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal peraturan menteri yang sudah turun. Kedua, Muldoko menyoroti aplikasi Sisapira yang belum optimal. Dan ketiga, Muldoko melihat kebijakan belum menjadi konsumsi publik, sehingga para pengusaha seakan takut. Terlebih dengan penggunaan istilah restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang selama ini baru bisa diterima dalam tempo 12 bulan alias 1 tahun. Padahal, lewat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pemerintah sedang mengenjot agar restitusi yang menjadi momok tersebut dapat diterima dalam kurun waktu 1 bulan saja. Tentu saja bukan hanya itu, subsidi kendaraan listrik juga tak lekang dari polemik. Diawali kritik dari salah satu bakal calon presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies menilai, solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, dalam hal ini polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik. Sebab, Anies menyebut para penikmat subsidi mobil listrik merupakan orang-orang yang tidak membutuhkan subsidi. Kritikan lainnya datang dari mantan Wakil Presiden era Jokowi periode pertama, yang juga Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala. Dengan keras, Yusuf Kala menyebut subsidi yang dikeluarkan pemerintah tidak diperlukan dan hanya menghamburkan APBN. Kebijakan tentang subsidi yang terlalu besar, walaupun sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk dipertahankan, bisa ditangani oleh masyarakat. Pengalaman saya waktu tahun 2005 menaikkan BBM pun sampai 100%, masyarakat menerimanya. Meski penuh kritik, gabungan agen tunggal industri kendaraan bermotor Indonesia tetap optimis. Industri kendaraan listrik tetap melaju kencang. Hal ini terbukti dari jumlah agen tunggal industri kendaraan bermotor yang turut serta meramaikan pasar kendaraan listrik subsidi, yang berarti memiliki TKDN di atas 40%. Namun nampaknya calon pendatang baru juga mulai berdatangan ke Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah ada pelaku baru lagi yang akan terlibat dalam produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Oke, berarti sementara memang baru 2 pabrikan tersebut ya Pak? Baru 2, sebetulnya sudah ada 3, tapi yang mendapatkan insentif memang baru 2 ya. Hal senada juga digaungkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin. Ia mengatakan, pada awal peluncuran kebijakan insentif kendaraan listrik, hanya terdapat 3 produsen motor listrik yang memenuhi syarat TKDN 40%. Namun, selama berjalan, jumlah produsen dengan cepat meningkat pesat. Rahmat merinci, per 16 Mei 2023 telah terdapat 18 tipe motor listrik dari 10 produsen yang ikut berpartisipasi dalam program bantuan motor listrik. Peningkatan pun juga terlihat pada penyedia layanan konversi motor bensin ke listrik. Apakah kritik demi kritik yang hadir akan menghentikan langkah pemerintah dalam memberikan bantuan pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat? Ataukah kritik yang datang silih berganti akan mematangkan aturan sehingga aturan bisa lebih tepat sasaran? Yang pasti, Indonesia telah mengumumkan bahwa akan memenuhi net zero emission maksimal pada tahun 2060.